Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Seperti yang kita telah ketahui dan rasakan bersama, saat ini kita telah kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala sebelum adanya pandemi COVID-19. Pusat perbelanjaan, kegiatan masyarakat, hiburan, dan tempat rekreasi kembali berjalan dengan normal. Tentunya dengan kondisi seperti ini, penting bagi kita untuk tetap mengetahui bagaimana situasi kasus COVID-19 di Indonesia. Jika dilihat dari penambahan kasus positif mingguan, kasus aktif, dan kematian mingguan, semuanya mengalami penurunan selama setidaknya 3 minggu terakhir. Kasus positif dan kasus aktif sempat mengalami kenaikan selama 4 minggu di akhir Oktober kemarin, di mana kasus positif mingguan naik dari 19.000 kasus menjadi 46.000 kasus per minggu, dengan rata-rata 6.500 kasus per hari. Namun, kenaikan ini tidak berlangsung lama dan 4 minggu terakhir segera mengalami penurunan signifikan kembali menjadi 10.000 kasus per minggu, atau rata-rata 1.400 kasus per hari. Tren kasus aktif juga terlihat sama, dengan jumlah kasus aktif saat ini sebesar sekitar 29.000 kasus. Terjadinya penurunan kasus juga menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Per 18 Desember, angka kematian mingguan sebesar 174 kematian, dengan rata 24 kematian harian. Rata-rata angka kesembuhan juga berhasil kita pertahankan di angka 96% sepanjang tahun 2022, bahkan di 2 bulan terakhir bertahan di angka 97%. Melihat data yang ada, perkembangan COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan terkendali. Namun, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana situasi COVID-19 di negara lain. Melihat tren kasus positif mingguan, ternyata setidaknya terdapat 5 negara yang saat ini tengah mengalami kenaikan kasus, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Jerman, dan Cina. Namun dari kelima negara tersebut, hanya Cina yang kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan puncak sebelumnya. Sedangkan untuk Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Jerman mengalami kenaikan namun tidak setinggi puncak sebelumnya. Kelima negara ini masih mengalami penambahan kasus positif rata-rata sekitar 16.000 sampai 142.000 kasus setiap harinya. 2 negara lainnya yaitu Singapura dan Thailand terlihat stabil di angka 8.000 dan 3.000 kasus mingguan. Untuk itu, melihat kondisi COVID-19 di beberapa negara dunia masih belum terkendali. Prinsip kewaspadaan dan kehati-hatian tetap harus kita terapkan. Berkegiatan sehari-hari sudah dapat dilakukan seperti biasa, namun seminimal mungkin tetap menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Terlebih potensi meningkatnya kasus lebih tinggi di akhir tahun karena aktivitas masyarakat yang meningkat. Untuk itu diperlukan kerjasama dari seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyedia tempat hiburan, dan tentunya seluruh masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman COVID-19. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung tahun 2022, artinya telah hampir 3 tahun Indonesia dan negara lainnya di dunia berjibaku menghadapi pandemi COVID-19. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, penanganan dan perkembangan pandemi di tahun 2022 ini terus mengalami perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan tren dan jumlah kasus positif mingguan yang lebih rendah dari 2 tahun sebelumnya. Di tahun 2020, kenaikan terlihat sejak bulan November dan mencapai puncaknya di Februari dengan kasus hingga lebih dari 80.000 kasus mingguan. Di tahun 2021, kenaikan mulai terlihat setelah tahun baru, yakni di bulan Januari, dengan puncak di Februari mencapai lebih dari 350.000 kasus mingguan. Sedangkan di tahun ini,
kita berhasil menekan kasus yang sempat naik di Oktober kemarin hingga sudah terjadi penurunan di bulan Desember ini. Jumlah kasus tertinggi pun hanya berkisar 40.000 kasus, jauh lebih rendah daripada puncak kasus tertinggi di tahun 2020 dan 2021. Secara umum, jumlah kasus sepanjang tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2021, rata-rata kasus positif harian adalah 9.000 kasus dengan persen kesembuhan sebesar 96% dan total 121.000 kematian dalam 1 tahun. Sedangkan di tahun ini, angka kasus positif dan kematian lebih rendah serta persen kesembuhannya lebih tinggi. Di tahun 2022 terdapat rata-rata 6.000 kasus positif harian dengan 96% kesembuhan dan total 16.000 kematian dalam 1 tahun. Tentunya perbaikan dalam penanganan dan perkembangan COVID-19 di tahun ini adalah hasil dari resiliensi bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi ini dengan semangat gotong royong yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Saya mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan dalam merawat pasien COVID-19, seluruh pemerintah, TNI, Polri, baik di pusat maupun di daerah, seluruh unsur akademisi, swasta, dan media, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang turut berkontribusi dalam mencapai situasi COVID-19 yang terkendali dengan terus berupaya menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Keadaan terkendali ini penting untuk terus kita pertahankan hingga di tahun-tahun mendatang. Tentunya tantangan-tantangan masih terus ada di tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, seperti ancaman mutasi virus yang membentuk varian baru, kemudian mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tentunya terus meningkat, berpotensi untuk terjadinya perpindahan virus dari satu wilayah ke wilayah lainnya, dan adanya ancaman penyakit menular lainnya yang bisa muncul bersamaan dengan pandemi COVID-19 dan juga kondisi di tingkat global yang berbeda-beda antar satu negara dan negara lainnya. Namun dengan modalitas yang saat ini telah dimiliki oleh Indonesia sebagai hasil upaya penanganan selama kurang lebih 3 tahun terakhir, bukan tidak mungkin apabila Indonesia mampu untuk dapat terus tangguh menghadapi COVID-19 di tahun berikutnya maupun ancaman penyakit menular lainnya. Dibentuknya struktur lembaga pemerintah yang khusus menangani COVID-19, koordinasi pusat dan daerah yang sudah terbangun dengan baik, peraturan-peraturan yang siap untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kondisi kasus, dan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun seperti posko daerah, tempat isolasi terpusat, dan rumah sakit darurat COVID seyogianya dapat terus kita pertahankan sebagai modalitas bangsa dalam menghadapi tantangan penanganan COVID-19 maupun ancaman lainnya di masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan update penanganan pandemi dalam perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 dan 2023 ini sebagai informasi kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dalam negeri maupun khususnya bagi anak yang berusia 6-12 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi harus memiliki surat keterangan belum mendapatkan vaksinasi dari puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan alasan tertentu atau harus didampingi oleh orang tua atau pendamping yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap sampai dengan booster atau dosis ketiga selama melakukan perjalanan. Hal ini tertera dalam surat edaran Kementerian Kesehatan nomor HK 02-2-3984-2022 tentang kesiapsiagaan menghadapi libur Hari Raya Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. Kemudian untuk ketentuan perjalanan dalam negeri lainnya sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 24 tahun 2022 tentang protokol kesehatan pada perjalanan dalam negeri. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, pada libur Nataru tahun 2022,
kemungkinan akan ada sebanyak 44,7 juta orang yang akan melakukan perjalanan, sehingga penting untuk menjaga orang di sekitar kita dalam keadaan sehat. Ingat, pastikan sebelum bepergian untuk menjaga imun tubuh dengan rutin berolahraga, tidak bergadang dan istirahat yang cukup. Dan di saat bepergian, jangan lupa membawa sabun atau hand sanitizer serta masker yang baik dan benar. Terakhir, jangan lupa tersenyum dan bahagia. Sekian konferensi pers hari ini, kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pertama dari Bayu, dari Media Fortune Indonesia. Kemungkinan acara-acara yang menghimpun masyarakat banyak seperti konser, makin banyak di tahun 2023. Apakah ada aturan khusus yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 sebagai antisipasinya? Terima kasih. Terima kasih pada Fortune Indonesia. Kegiatan yang menyebabkan kerumunan sudah diatur ketentuannya dalam Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 20 tentang kegiatan berskala besar. Pemerintah berharap seluruh panitia penyelenggara event dengan lebih dari 1.000 penonton, audiens atau peserta dapat mengikuti seluruh mekanisme yang telah diatur dalam kebijakan tersebut. Hal ini demi keselamatan masyarakat saat akan mengikuti perhelatan yang besar. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Sialma Bisnis Indonesia dan Fitri Liputan6.com. Izin bertanya mengenai rencana pencabutan PPKM yang baru saja disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Mengenai hal ini, bagaimana kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia ya, Prof? Dan jika nanti PPKM akan dicabut, apakah Satgas COVID-19 atau pemerintah telah menyiapkan langkah pengendalian lainnya selain PPKM? Mengingat virus corona masih terus bermutasi dan WHO belum menetapkan status endemi COVID-19. Terima kasih. Terima kasih pada Bisnis Indonesia dan Liputan6.com. Penanganan pasien COVID-19 akan terus berjalan selama masih ada kasus di Indonesia. Dengan kondisi yang semakin terkendali, di mana kondisi kasus COVID-19 yang tetap rendah diiringi dengan meningkatnya sosial ekonomi masyarakat, maka pemerintah akan menyesuaikan kebijakan penanganan COVID-19. Dimohon masyarakat terus memantau seluruh kanal media pemerintah untuk update penanganan COVID-19 ke depan. Terima kasih. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya dari Fitri Liputan6.com dan Bayu Fortune Indonesia. Bagaimana aturan perjalanan libur Nataru yang masih sampai awal tahun depan karena PPKM masih berlaku sampai 9 Januari nanti? Kemudian bagaimana kesiapan Satgas COVID-19 menghadapi libur Nataru? Bagaimana upaya untuk mengatasi ledakan kasus COVID-19? Terima kasih. Terima kasih Liputan6.com dan Fortune Indonesia. Aturan perjalanan dalam negeri dalam rangka menjaga supaya tidak meningkatkan penularan di saat Natal dan Tahun Baru masih mengikuti peraturan tentang protokol kesehatan perjalanan dalam negeri dan tentang kesiapsiagaan menghadapi libur Nataru. Pemerintah akan memastikan momentum Nataru saat ini berjalan dengan baik, namun peran masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri sangatlah penting dalam menjaga supaya kasus tidak meningkat. Baik, Prof. Pertanyaan selanjutnya, ada pendapat bahwa kebijakan PPKM sudah tidak relevan dengan situasi penduduk Indonesia saat ini lantaran fakta epidemiologis mengindikasikan pandemi terkendali walaupun mobilitas penduduk tinggi. Melihat situasi penerapan protokol kesehatan di masyarakat sekarang, apakah masyarakat sudah siap dalam penghentian PPKM? Selanjutnya, secara de facto dikatakan Indonesia telah keluar dari status pandemi, bahkan disebutkan sudah masuk dalam situasi endemi. Bagaimana tanggapan Satgas terkait hal tersebut dengan pelandaian kasus COVID sekarang? Apakah memang sudah tepat Indonesia keluar dari status pandemi? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada prinsipnya, kebijakan PPKM sangat berpengaruh besar menjaga pengendalian kasus COVID-19 selama ini sehingga tetap terkendali di Indonesia. Penyesuaian akan dilakukan dengan tetap mementingkan protokol kesehatan, vaksinasi, surveillance, serta komunikasi publik kepada masyarakat demi meningkatkan dan menjaga herd immunity tetap tinggi menjadi hal utama yang harus terus dilakukan oleh seluruh lembaga dan masyarakat.
Perubahan kebijakan tersebut memerlukan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga kesehatannya secara lebih mandiri agar transisi dapat berjalan dengan baik dan COVID-19 tetap terkendali di Indonesia. Meskipun saat ini Indonesia sudah mulai masuk ke dalam situasi endemi, namun kewaspadaan masyarakat secara global di masa ini harus tetap tinggi karena WHO masih belum mencabut status pandemi. Pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan ke depannya dan mohon agar masyarakat tetap memaksimalkan momentum ini agar perekonomian tetap bisa berjalan dengan lancar. Demikian. Baik, dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.